Palembang merupakan salah satu kawasan di Nusantara yang secara historis memainkan peranan penting dalam perdagangan, pelayaran, dan perkembangan Islam. Kawasan ini memperlihatkan perkembangan sejarah yang sangat panjang dan menjadi tempat munculnya peradaban besar dan tua di Nusantara. Gaung Kerajaan Sriwijaya yang pada abad ke-7 Masehi menguasai maritim dan perdagangan, membuat Palembang mendunia. Setelah berakhirnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-12 Masehi, maka muncullah Kesultanan Palembang Darussalam yang meninggalkan banyak sejarah dan warisan yang tersebar di Sumatera Selatan. Salah satunya di Ogan Ilir, di mana terdapat salah satu makam dari Raja Kesultanan Palembang Darussalam. Apa cerita di balik makam dari salah satu Raja Palembang yang terkenal karena ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikuti terus Jejak Islam kali ini. Makam sang raja bergelar Pangeran Ratu Jamaluddin Mangkurat VI atau Pangeran Sido Ingrejek, berdampingan dengan makam gurunya seorang imam bernama Syekh Syaidina Ali yang masih keturunan bangsa Arab. Bangunan makam yang berada tinggi dari permukaan tanah telah 2 kali mengalami perbaikan. Perbaikan pertama dilakukan pada tahun 1984 dengan mengganti genteng asli menjadi seng. Dana yang terkumpul berasal dari bantuan pengunjung yang berziarah. Perbaikan kedua dilakukan pada tahun 2016. Dilakukan untuk perbaikan pagar dan rumah makam biaya atas bantuan dari keturunan kerabat sang Raja Palembang. Bangunan makam yang 60% masih asli adalah undakan tangga. Begitu juga makam dari pengawal raja, yang berupa dari batu-batu asli yang sering dijumpai pada bangunan candi. Keagungan zaman Kesultanan Palembang Darussalam terkuak dengan kisah sang raja bergelar Pangeran Ratu Jamaluddin Mangkurat VI di Saka III. Assalamualaikum Pak Kuncen. Salam. Ya, kami bersama bapak-bapak ini ingin ziarah ke makam salah satu Sultan Palembang, Pangeran Sido Ingrejek. Mohon untuk dipandu dalam ziarah ini Pak Kuncen. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, mari bapak-bapak.
Kekalahan raja berperang melawan VOC Belanda pada tahun 1569 mengakibatkan raja berlari dari Palembang untuk mengatur strategi peperangan yang baru. Sampai akhirnya sang raja yang terkenal alim ini mengalami kekalahan perang lagi dikarenakan adanya pengkhianatan. Sebelum raja wafat, beliau menitip wasiat kepada anaknya sang putra mahkota agar meneruskan perjuangan merebut kembali Palembang dari penjajahan Belanda. Dan beliau pun wafat. Sang raja digelari nama Pangeran Sido ing Rejek. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Bapak-bapak, kita, Pak Kuncen, kami mohon izin dalam ziarah ini untuk mendoakan almarhum. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kuncen. Mari Bapak-bapak kita duduk mendoakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita ziarah ini sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu mendoakan almarhum yang sudah mendahului kita. Dan mungkin Pak Kuncen ada sesuatu yang mau disampaikan tentang hal-hal atau sejarah beliau ini. Beliau ini dulu kan abad ke-16, beliau ini kan pernah istilah itu dijajah Belanda Palembang kan, itu kan. Karena beliau ini Raja Palembang, raja terakhir, adiknya yang di Palembang itu karena situasi di Palembang dalam keadaan dijajah Belanda, akhir diamankan di Salatiga. Di Salatiga inilah beliau ini beristilah tuh dengan bermasyarakat di Salatiga. Ya, Palembang, antara Palembang Salatiga dulu jauh dulu kan. Betul. Nah itu kan. Jadi beliau ini di Salatiga ini diamankan. Betul. Itu kan. Diamankan di Salatiga, tapi beliau walaupun dalam keadaan diamankan, beliau ngatur strategi lagi. Nah, di situ kan mendengar informasi sejarah, kantor tempat istilah itu tempat dia itu di Mor Meranjat itu. Nah, itu kan. Jadi dari Tanjung Batu, dari Tanjung Raja, dari Salatiga terus itu kumpulnya kan. Cuma Salatiga ini sampai sekarang saya belum tahu di mana tempat penginapannya itu kan. Di mana tempat penginapan? Karena banyak orang datang-datang itu nanyakan tempat dia istirahat itu. Tidak mungkin lah tak ngerti tempat istirahat itu kan. Nah itu kan. Itu. Jadi sampai sekarang belum tahu tempat istirahatnya di mana itu kan. Itu. Ya mungkin ya kalau yang ada lagi yang nak mau tanya silakan. Itu kan. Nama beliau ini? Ya. Nama beliau ini ya kalau Sido ing Rejek ini kan setelah beliau meninggal. Nama asli Abdurrahim. Oh, nama beliau Abdurrahim asli. Nama aslinya. Yang di Candiwalang itu Abdurrahman, itu adiknya kan? Ya itu kan. Jadi dari situ kan dulu beliau ini kuat ngetekan beliau ini Abdurrahman. Tapi Abdurrahman itu tak kasih keturunan. Sedangkan beliau gak ada keturunan. Berarti beliau ini Abdurrahim. Nah itu. Ya. Strategi. Baik, terima kasih Pak Kuncen ini sudah memandu kami dalam kegiatan ziarah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati almarhum dan kita semua kaum muslimin dan muslimat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Dalam keheningan alam, sang raja dalam tidur panjangnya tidaklah sendiri. Di bawah naungan langit, makam sang raja didampingi oleh para pengawal setianya. Makam tersebut tidak berjauhan dengan makam sang raja. Berseberangan seolah menjaga sang raja sampai akhir hayatnya. Lokasi pemakaman yang terletak di tengah pemukiman penduduk sering mendapat kunjungan dari peziarah, terutama pada waktu memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram. Kunjungan para peziarah karena ingin mengingat penyebaran agama Islam di Palembang dan mengenal akan adanya peninggalan bersejarah dari masa Kesultanan Palembang Darussalam. Pembersihan lingkungan pemakaman sering dilakukan warga. Tata cara ziarah dapat kapan saja dan tidak terikat dengan waktu tertentu. Menurut Islam, ziarah untuk mengingatkan seorang muslim agar selalu beriman dan mengingatkan akan adanya kematian. Bahwa sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Ogan Ilir merupakan kabupaten di wilayah Sumsel yang sudah menjadi opsi tujuan berlibur bagi sebagian wisatawan, dengan Indralaya sebagai pusat kota. Kabupaten Ogan Ilir terkenal dengan istilah santri. Santri berarti subur, aman, tertib, religius, dan indah. Di Kabupaten Ogan Ilir juga ada makam Sultan Jamaluddin Makarut yang ke-6, yang setelah wafat disebut Pangeran Sido Ing Rejek, bertempat di Sakatiga, Kabupaten Ogan Ilir. Oleh itu, saya mendukung makam Pangeran Sido Ing Rejek menjadi wisata religi dan mengangkat kearifan lokal dan sejarah. Julukan sebagai kota santri terlihat dari kota yang dikelilingi pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Antusias santri dalam menimba ilmu tercatat di rekor muri. Pada tahun 2019, Kabupaten Ogan Ilir menghasilkan 228 orang tahfiz Quran terbanyak di Indonesia. Dengan luas kurang lebih 100 hektar, Komplek Terpadu Perkantoran Tanjung Senai memiliki satu masjid, yaitu Masjid Agung An-Nur. Seluruh kegiatan religi yang menopang ASN ataupun warga sekitar
sering beribadah di Masjid Agung An-Nur. Alhamdulillah, kita hadir di masjid ini menjadi orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai orang yang menunjukkan keimanannya kepada Allah. Orang yang membuktikan keimanannya kepada Allah. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah, itulah mereka yang bisa memakmurkan masjid, yang menghidupkan masjid dan mengisi masjid dengan amal peribadatan maupun majelis-majelis thalabul ilmi seperti ini. Mudah-mudahan keimanan kita menjadi bukti yang kuat sehingga ketika kita berada di hadapan Allah kelak, kita menjadi orang yang diteguhkan hatinya, dikuatkan lisannya untuk mengucapkan kalimat yang paling dahsyat, yang paling mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hanya orang yang beriman yang nanti lisannya, hatinya akan diteguhkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah saat dia berada di tengah persidangan Allah, baik di alam barzakh maupun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dan kita menjadi hamba Allah yang juga selalu berharap ridha Allah, ya. Ada sebuah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Jadi kalau Allah sudah ridha, Allah sudah senang, segala urusan beres. Nah, jadi tidak kita pusingkan. Maka keridhaan Allah inilah yang harus kita cari di dalam kehidupan dunia untuk menjadi bekal akhirat kita nanti. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berjalannya waktu, Islam terus berkembang. Sejumlah masjid menjadi ikon kota. Kemegahan masjid yang terdapat di Ogan Ilir dapat dilihat dari arsitektur masjid dengan gaya Timur Tengah. Kubah-kubah yang besar, ornamen kaca berwarna-warni, rindangnya pohon-pohon kurma yang dapat menjadi magnet bagi wisatawan.